Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dalam masalah afat keburukan dari lesan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, Uqbah bin Amir beliau berkata, Qultu, aku bertanya kepada Nabi. Ini standar hidup ini ya. Ya Rasulullah, man najatu? Ya Rasul, man najatu? Apa itu keberuntungan? Apa itu keberhasilan? Nabi menyebutkan 3 hal. Yang pertama, qala, Nabi menyatakan, amsik alaika lisanak. Jaga atasmu, kewajibanmu, jaga lesanmu. Jaga ucapanmu. Kalau sekarang ini tambah ini, jaga jempolmu. Jangan gampang ngetik ini, komentar itu. Satu komentar akan diminta sama Allah, pertanggungan jawab. Kemudian wal yasa'aka baituk. Wal yasa'a baituk, tarnya abqa fi baitik la takhruj illa lihajatin. Yang kedua, buat rumah kamu ini lapang. Maksudnya apa? Rumah lapang itu buat dirimu ini kerasan di rumahmu. Jangan gampang keluar. Kecuali ada hajat. Hajat itu macam-macam. Hajat itu termasuk ke rumahnya teman. Tapi zur ghibban tazdad hubban. Kalau datang itu jangan tiap hari. Jarang-jarang. Kalau tiap hari ngeluh, apalagi sahibul baitnya menyediakan kopi. Enggak, kau kopi larang saya. Iya. Yang pertama adalah jaga lisan. Yang kedua, buatlah dirimu kerasan di rumah. Kemudian yang ketiga katanya Nabi, wabki ala khati'atik. Menangislah, menyesallah atas kesalahanmu. Ya. Orang yang banyak dalam satu hadis juga nama, man kasura buka'uhu fid dunya qalilum buka'uhu fil akhirah. Orang itu kalau di dunia banyak nangis karena Allah ya. Orang kalau di dunia itu banyak nangis karena Allah, dialah orang yang paling sedikit bahkan tidak akan menangis di akhirat kelak. Karena tidak akan bisa terkumpulkan. Dunia akhirat tidak bisa terkumpulkan. Dunia, akhirat. Kalau milih dunia, dapat mungkin, tapi akhirat tidak. Kalau milih akhirat, dunia, mungkin, pasti. Milih dunia, milih akhirat. Tahu lagi ya. Orang itu kalau milih dunia, mungkin dapat, mungkin enggak. Tapi akhirat kosong. Tapi kalau dia milih akhirat, dunia ini bukan mungkin dapat, mungkin enggak, pasti. Enggak mungkin enggak, pasti dapat. Hebat enggak? Yang hebat itu ada orang milih dunia. Tidak milih akhirat, hancur. Menangislah atas kesalahanmu, katanya Nabi. 3 hal itu. Jaga ucapan, jangan gampang-gampang keluar kecuali hajat, dan sering mengingat perbuatan kesalahan kepada Allah supaya timbul mawas diri. Itu 3 itu.
Nah, sampai sekarang kan ada cerita itu Pak. Ceritanya Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu punya notes. Kalau zaman dulu itu notes. Zaman anak dulu SD, SMP, SMA itu notes dulu kecil. Sekarang enggak HP iPad, gitu-gitulah. Apa tujuannya Sayyidina Umar? Ditulis sehari itu. Oh, pagi ini anak gini, pagi ini gini, menjelang siang ini gini, siang gini, asar, maghrib, tulis semuanya. Setelah ditulis, kalau akan tidur dibuka malam itu, dibuka. Kalau ada yang sesuai syariat, syukur sama Allah. Sayyidina Umar. Kalau memang menurut beliau ya, menurut beliau ini tidak sesuai syariat menurut beliau, maka diletakkan buku tadi itu, diambil penjalin, cemeti, dipukul sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Ya. Sehingga orang-orang model seperti ini kan, ketika ada satu ungkapan, apa sih bedanya orang yang cinta sama Nabi sama orang yang tidak peduli sama Nabi? Di ketika hidupnya mungkin kehidupannya itu, naudzubillah ya, mungkin secara dohirnya lebih kelihatan orang-orang yang dia tadi itu jauh sama Nabi, lebih bebas seolah-olah. Kalau yang ada ikatan sama Nabi seolah-olah mendapatkan apa? Kesulitan, seolah-olah. Ada jadwal, malam Jumat pengajian, malam Sabtu pengajian, malam Ahad pengajian, malam Jumat lagi pengajian. Jumat pengajian, setelah khutbah Jumat pengajian toh. Kalau yang jauh sama Nabi, enggak. Tengah kumpul gini meskipun capek, ngantuk, kesel. Kalau yang enggak dekat sama Nabi, mungkin rokokan sekarang. Mungkin ngeliat TV. Yang dulunya taklim sekarang enggak taklim. Ya enggak ada. Enggak hafalan, enggak ini, sakar-sakar PDW, seolah-olah gitu. Katanya ulama, ente lihat nanti perbedaannya sebelum di akhirat, kalau dia meninggal ente kelihatan nanti. Kalau meninggal, kelihatan nanti. Sekarang pikir ya, anak bikin contoh. Ada satu orang namanya Habib Abdul Qadir Asgaf, abahnya Habib Syekh Munsyid itu. Habib Syekh Munsyid, gimana itu? Solo. Meninggalnya karena apa? Sujud. Imam sholat Jumat. Ya apa ini? Sujud imam sholat Jumat. Tidak bangun. Terus didapatkan karena apa itu? Karena ada taklim. Karena sering lupa sama Allah. Tidak. Kelihatan. Ketika di jenazahnya itu kelihatan. Orang pilihannya Allah. Habib Hussein yang di Gresik, yang hadir jenazahnya. Jenazah jalan gini toh. Orang puluhan ribu yang ngantarkan. Karena apa? Karena mengatakan maulid bid'ah. Karena kalau kemantenan ngundang artis-artis. Lah. Paham ya? Ya. Kemarin pagi. Waktu baca wirid, kok ngeliyeng. Kita orang pribadi. Karena pikir mau meninggal di masjid. Ya orang pilihannya Allah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Palu, yang meletakkan batu pertama di Jazirah Khairat. Itu beliau meninggalnya itu kan Syawal meninggalnya. Hampir sama dengan waktunya Habib Soleh Tanggul. Kalau holnya ya. Itu beliau meninggalnya setelah menghatamkan satu kitab. Kitab apa? I'anah Thalibin. Jadi sampai terakhir itu keluarganya cerita sama kita orang. Itu muridnya di bawah, Habib ini di atas kasur gini. Tidak mau berdiri sudah. Capek betul. Sampai dibawakan gini. Sama tidur ini. Hatam.
Selesai hatam pagi itu, sorenya meninggal. Yo. Ya apa ini? Sudah. Jangan ketipu sama sekali. La hada wala hada. Enak ya sekarang enggak taklim. Enggak enak. Itu tadi ya. Jaga ucapan. Jangan keluar kecuali ada hajat. Dan sering menangis karena kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam." Jadi kalau pagi, tiap pagi anggota tubuh kita ini semuanya ini kecuali mulut ini, mereka pesan sama mulut, mulut hati-hati, ojo ngomong belakrak loh. Apa katanya Nabi? Idza asbaha ibnu Adam, jika masuk waktu pagi hari itu seorang manusia, masuk pagi hari seorang manusia, apa itu? Fa innal a'dha'a kullaha, semuanya anggota tubuh itu tafakkara al-lisan. Mereka mikirkan tentang keadaan lisan ini loh. Yo pergi. Oh bahasa kita orang ini, kaki, tangan, semuanya ngomong. Iki yo pergi. Bahasa kasaran niku aja bahasa ndak enak wis. Mulutnya yo pergi, mulut dikira hati-hati loh. Engko lek ngomong ndak tepak iki opo. Nah sekarang kalau ngomong ndak tepak. Ngomong ndak tepak. Tek. Yang dipukul apa? Bukan mulutnya kadang-kadang. Mukanya, tangannya, kakinya. Padahal yang salah apa? Makanya tiap pagi anggota tubuh itu ngomong. Ya apa iki? Ibaratnya itu tiap pagi genting keadaan itu. Anggota tubuh kita orang ini. Mikir tentang lesan. Fatakulu. Maka mengatakan apa anggota tubuh itu kepada lesan? Ittaqillah fina. Mulut. Takwa ya, takut sama Allah. Ini menyangkut fina, ini menyangkut keselamatan kami. Ya. Fa inna nahnu bika. Maka sesungguhnya kami ini bergantung kamu. Kami bergantung kamu ini. Hah? Dikata, fa inna nahnu bika. Istaqamta, istaqamna. Ada fa'in. Apa? Fa inna nahnu bika. Ittaqillaha fina. Terus ada fa'in istaqamta. Fa'in istaqamta. Terus istaqamna. Fa'in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kalau kamu sempurna, kalau kamu baik, kamu sesuai aturan Allah, kami aman. Kami juga lurus. Tidak akan berubah. Aman. Terus wa in wajajta. Ya wa in wajajta. Wajah itu miring. Kalau kamu miring, lek bosok gampangan ini, lek kon belakrak, wajahnya, kita pun akan rusak juga. Oh, namun mbak, lesannya, isoba, naudzubillah ya. Naudzubillah lesan. Nah lesan itu sudah keluar, tidak bisa ditarik, itu masalahnya. Sampai Isra Mi'raj ditunjukkan kan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi kelihatan ada lubang kecil keluar semacam sapi yang besar atau onta keluar dari lubang kecil. Kemudian kembali lagi, tidak bisa. Kembali. Akan kembali tidak bisa. Tanya, "Mahadai Jibril?" Apa ini Jibril? Ini gambaran umatmu wahai Nabi, kalau ngomong tidak mikir. Setelah itu mau ditarik omongannya, tidak bisa. Makanya hati-hati.
Semoga dijaga ya oleh Allah ya. Suami istri itu tenang kehidupannya. Tenang. Enak uripnya. Ono sing nyiapno kopine, gini apa, ngasih apa, makan dan lain sebagainya. Bisa rusak loh. Bisa rusak, hancur gara-gara berapa kalimat tok. Alhamdulillah. Rusak loh. Apalagi kalau sudah marah misalnya, lek ngene pegatan ndak telu maning, 1000 saya. Tak pegat 1000. Jadi itu. Kalau mau balik ndak bisa, harus kawin dulu itu sama orang. Yo. Gara-gara omongan. Sudahlah, gara-gara omongan. Makanya hati-hati. Mari jaga oleh Allah. Wa 'anil Ustaz Abil Qasim Al-Gushairi rahimahullah fi risalatih. Ya, dalam kitabnya. Qala asumtu salamatun. Enak kalimatnya. Asumtu salamatun. Diem selamat. Asumtu salamatun. Asumtu salamatun. Diem selamat. Wa huwa al-aslu, dan ini merupakan pokok pondasi dasar keselamatan hidup. Banyak dengarkan, jangan banyak ngomong. Banyak dengarkan. Terus wasukutu fi wakti. Nah, suku wakti ya, fi wakti. Wasukutu fi wakti, dan dia yang diem memang waktu untuk diem. Dan diam di waktu diam, memang harus diam dia. Sifatur rijal. Itu adalah sifatnya orang-orang pilihan Allah. Kalau perlu ngomong-ngomong. Kalau enggak diem. Ngomong-ngomong. Enggak diem. Jangan ngomong. Enggak tahu. Mutuskan masalah ini gimana? Jangan ngomong. Tanya. Oh gini. Gimana ini, gimana? Karena kalau saya lepas, tes, buyar. Ya. Kalau orang berakal itu, otaknya itu di belakang lesannya. Tapi orang jahil, otaknya depan lesannya. Kalau orang alim itu, otaknya di belakang lesan. Jadi tidak akan ngomong kecuali melalui otak. Oh gini. Tapi ada jahil enggak? Ini lesan, otak ini ngarep. Jadi mari ngomong baru mikir. Telat. Ini jahil. Kama anna nutqa fi mawdi'ihi asyraful khisal. Sebagaimana berucap di tempatnya untuk berucap, asyraful khisal, merupakan sifat-sifat yang paling mulia. Paling mulia, waktunya ngomong. Waktunya diem. Nah sekarang ini, saya menengok aja adil kalam sebenarnya. Nanti akan berlalu sendiri. Jangan banyak ngomong, jangan banyak komentar. Ini tak ada karu-karuan loh keadaan ini. Ini bisa masuk kepada masalah godef segala loh. Tidak mengakui, itu godef-godefan ini. Urusan ini penuduhan zina ini. Sekarang ini. Sing dikonokno wali min auliyaillah. Ya Allah. Wa mimma ansyaduhu ihfad lisanaka ayyuhal insan. Jagalah lesanmu wahai manusia. La yaldaghannaka annahu thu'ban. Jangan sampai sekali-kali dia menyengatmu. Innahu thu'ban. Sesungguhnya hakikatnya lesan itu seperti ular. Kalau inti tidak megang betul, matok inti. Disengat inti. Kena bisanya. Kam fil maqabiri min qatil lisani.
Berapa banyak kuburan terbentuk, kuburan, semoga dijaga oleh Allah ya, kuburan terjadi karena apa? Lesannya. Orang dibunuh, orang sampai celaka dan sebagainya. Gara-gara ini. Karena tahabu liqa'uhu syuj'an. Yang ada urusan lesan ini, orang pemberani pun jadi takut. Artinya apa? Pemberani tidak akan gampang ngomong karena apa? Takut sama lesan. Wong nekat itu, kalau sudah mikir dia tidak akan paling takut sama lesannya. Jangan sampai lesan ngomong. Iki mah golek ya artinya. Ini diwanya Imam Syafi'i ini. Ini 4 bait ke bawah ini diwanya Imam Syafi'i. Kalam Imam Syafi'i ini. La'amruka inna fi dzambi la syughlan. Untuk umurku ini, aku sudah tersibukkan tentang masalah dosa-dosaku. Anda dikasih umur sama Allah 40 berapa? 47 ya? 46. 46 ini sudah tersibukkan sama dosa-dosa. Terus linafsi untuk urusanku, aku ada kesibukan la syughlan linafsi. Aku sudah untuk kesibukan diriku. Andunubi Bani Umayyah. Daripada anak ngurusi urusan Bani Umayyah. Lek bahasa kita ngene. Daripada anak ngurusi urusane iya politik. Iya. Ono apa ngurus? Ente ini ngurus kita, ini ngurus dosa-dosa kita ini sudah dapat kesibukan. Ada apa ini mungkin? Ini sekarang ini. Relawan. Tidak apa terserah aku ndak. Iya. Aduh, salah. Wis akeh urusan. Wis urusono duwe bebek ya. Bebek, wedhus, sing duwe sawah-sawah, sing duwe murid nang murite. Sing ngajari murid sih urusono iso urusan aneh-aneh. Kalau kita tidak berpolitik, nanti politik akan dikuasai orang. Sekarang, kamu orang dungu, iya wis, tak apa-apa. Kau memang tidak ngerti apa-apa, bodoh kamu, iya wis, PN. Sak susu PN, nggak apa-apa. Silok no karepmu wis. Ya. Oh, mau jangan biyen, ulama-ulama enak menanggono. Justru ulama tidak masuk ke sana itu, para umarok datang kepada mereka. Ya maaf, ketika banyak yang nyemplung masuk ke politik, akhirnya tidak ono sing teko kecuali hati pilihan tok. Ya. Ala rabbi hisabu ilaih, tanah ilmu dalika la ilaih. Atas Allah semuanya hisabnya, semuanya hitungan dari si Allah. Ilahi, tanah berhenti ilmu dalika. Tidak ada yang tahu, mentok sudah, la ilaih. Bukan untuk kepada Allah, bukan kita nyalahkan Allah nanti. Ini maknanya apa? La ilaihi ida asobatka bimusibatin. Terangnya gitu. La ilaihi, kamu jangan salahkan Allah nanti. Mau dijaga oleh Allah ya. Kalau nanti diadab sama Allah. Karena apa? Karena kamu tidak pernah ngurusi urusan lesanmu. Kamu ngurusi urusan ini, urusan itu, dosamu kamu lupa. Gitu. Falaisa bidhairi maqat atau bidhair itu baboah. Maka tidak ada suatu barang pun maqat atau apa-apa yang akan datang kepadanya idza mallahu aslaha maladai. Kalau Allah tidak memberikan kebaikan. Artinya gini, tidak akan ada manfaat sama sekali kalau Allah tidak menginginkan di situ ada manfaat. Maksudnya apa? Fokus sama Allah. Inti kepingin apa sih? Anak kepingin pemerintah. Anak ingin keadaan ini tenang. Tidak ada indah itu. Siapa yang buat? Allah. Fokus sama Allah. Sudahlah, fokus sama Allah. Itu loh masjid. Kalau subuh sepi,
Kalau ke masjid cuma waktu maghrib tok, itu pikirono. Ada keterangan Imam Nawawi mengatakan apa? Ta'thir fil qalb ala tanwir. Jadi ada sesuatu yang amat sangat memberikan bekas pencahayaan yang kuat di hati. Bekas yang kuat, yang terang hati. Apa itu? Sholatum fil fajri. Sholat subuh. Jamaah. Itu katanya Nawawi dibandingkan sholat-sholat yang lain, itu lebih amat sangat memberikan cahaya dalam hati manusia. Terus delok entah subuh. Maghrib rame ya? Rame. Isya. Ya lumayan deh. Duhur, sepi. Oh, nanti duhur. Nang sawah, Beb. Asar, turu. Subuh, apalagi? Kadang-kadang seakan yang muadzin sampai suwe ngenteni Allahumma sholli ala Muhammad. Dak ono makmum blas. Oh berat. Subuh itu berat, apalagi berangkat ke masjid. Bisa buktinya. Berangkat ke masjid subuh, sulit. Enggak semuanya. Maka beruntung orang-orang yang diberikan kesibukan oleh Allah untuk ngurus ini. Oh, tanwir besar itu, kata Imam Nawawi, dibandingkan yang lain. Karena apa? Al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu bergantung dengan tingkat kesulitan. Semakin sulit, semakin besar. Kita orang taklim, kita orang dares. Apalan anak sulit, tapi anak paksakan, tambah besar pahalanya. Tambah besar. Ya, jadi jangan kecil hati. Misalnya di kelas, anak juara bongol-bongol, ini ngomong aja. Lek ndelok pahalai kedian anak ini. Lah kok iso? Inti kan gampang apalan, aku soro. Ya terus no. Lek terus ngono ya ngelur nih. Iya. Sudah jalan. Ya. Semoga lebih istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin wallahu a'lam.